Shalom jemaat terkasih, kita kembali lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur atas setiap pertolongan dan kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Bapa yang baik, sebelum kami memulai setiap aktivitas kami, kiranya firman-Mu yang akan disampaikan boleh kembali mengingatkan kami untuk terus berjalan dalam pimpinan Tuhan hari lepas hari. Berkati kami Bapa, dan biar kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun setiap langkah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia pasal 17, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Di bawah perikop mengandalkan diri sendiri daripada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 kembali mengingatkan kepada kita, khususnya setiap orang percaya. Karena pada saat itu Yeremia pasal 17 merupakan murka daripada Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda yang saat itu dipimpin oleh Manasye, di mana saat itu bangsa Yehuda mulai menduakan Tuhan. Mereka membangun ilah-ilah lain, bahkan sujud menyembah kepada ilah-ilah tersebut. Dan bangsa-bangsa ini, khususnya bangsa Yehuda ini, lebih mengandalkan kekuatan diri sendiri, bahkan kekuatan bangsa-bangsa di sekitarnya. Oleh sebab itu, di dalam Yeremia 17 ini, Tuhan ingin kembali mengingatkan melalui Nabi Yeremia bahwa ketika bangsa Israel mengandalkan diri sendiri atau bahkan mengandalkan manusia, akan terjadi banyak hal. Bahkan di ayat yang ke-5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini berarti menggambarkan kepada kita, khususnya orang-orang Kristen pada saat ini. Kita menganggap diri kita orang percaya. Kita juga menganggap bahwa kita adalah orang yang suci hatinya. Tapi cobalah kita berpikir kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita lebih sering mengandalkan orang lain, atau bahkan mengandalkan diri kita sendiri dibanding mengandalkan Tuhan? Apakah kita lebih sering mengandalkan perasaan pribadi, bahkan mengambil setiap langkah sesuai dengan keputusan yang menurut kita baik, tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan? Untuk itu, di dalam Yeremia pasal 17 ini, Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa terkutuklah. Artinya,
kata-kata terkutuk ini menggambarkan kepada kita bahwa kita atau pengandalan diri kita terhadap kekuatan kita sendiri dapat membuat kita bahkan terkutuk di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita mengandalkan diri kita sendiri dan apa yang kita harapkan itu terjadi sesuai dengan kehendak kita akan memiliki kesombongan. Kita akan menganggap bahwa semua ini terjadi karena kita. Semua ini terjadi karena pilihan kita. Sehingga inilah yang akan membuat hati kita menjauh daripada Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya bahwa ketika kita mengandalkan manusia atau kekuatan diri sendiri, maka di akhirnya nanti kita pasti akan menjadi seperti semak bulus di padang belantara. Artinya bahwa dalam apapun keadaannya, kita pasti akan tetap bersungut-sungut. Apalagi ketika hal itu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Untuk itu, poin yang pertama kita bisa sama-sama belajar bahwa andalkanlah Tuhan selalu dan jadikanlah Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, kita pasti tahu apapun yang terjadi, baik buruknya atau bahkan sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau, semuanya pasti terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ayat selanjutnya mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dari firman Tuhan ini kita bisa sama-sama belajar juga bahwa kita sebagai orang percaya, ketika kita mengandalkan dan mengutamakan Tuhan, maka taruhlah harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Di sini dikatakan ketika kita mengandalkan Tuhan, kehidupan kita akan seperti pohon yang ditanamnya di tepi air. Artinya bahwa apapun yang terjadi, baik buruknya situasi, kondisi, atau bahkan panas terik keadaan yang kita alami, kita akan senantiasa merasakan yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan yang kita andalkan, Tuhan yang dimana kita menaruh harapan kita, pasti akan memberikan kita hal-hal yang baik yang seturut dengan kehendak-Nya. Karena percayalah, apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan anggap benar dan baik, itu pasti baik juga buat kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita sama-sama belajar dalam renungan pada pagi hari ini. Bahwa yang pertama, kita harus senantiasa mengandalkan dan mengutamakan Tuhan. Dan yang kedua, taruhlah harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Menaruh harapan sepenuhnya menggambarkan bahwa segala sesuatu aspek kehidupan kita akan senantiasa bertanya kepada Tuhan. Karena itulah hal yang terpenting yang akan membuat kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian Rema pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami kembali untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan yang boleh Engkau berikan.
Dan biar kiranya kehidupan kami boleh menjadi terang-Mu dan boleh senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau menaruh sepenuhnya harapan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya akan selalu ada rencana yang indah yang Engkau sediakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Rema pada pagi hari ini. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.